siklus yang kita punya sebenarnya di Drisana tadi juga udah sempat disinggung oleh Dr. Shirley bahwa Drisana itu menerima anak-anak dari usia 2 sampai 18 tahun saat ini. Interviewnya itu orang tua sebenarnya. Orang tua dan kita tim Drisana melakukan interview karena kita perlu memiliki data dari hasil observasi yang dilakukan oleh orang tua di rumah, perkembangan sebelumnya, data-data kegiatan atau terapi yang pernah dilakukan. Terus children and caregiver, apa ini interviewnya? Jadi kita bisa mendengar dari orang-orang yang memang membantu anak ini melakukan aktivitasnya di rumah gitu. Dan anak-anak juga biasanya akan diobservasi secara langsung oleh tim Drisana. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang terkait dengan integrasi profesi yang lainnya. Yang pertama kayak mungkin dia terapi di tempat lain, sensori integrasinya atau EBA-nya di tempat lain, bagaimana program dan perkembangannya supaya kita memiliki data awal bahwa anak ini sudah melakukan sampai mana. Jangan sampai tadi Dr. Shirley juga bilang bahwa anak-anak ini bukannya tidak mampu, tapi setiap anak punya kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Jangan sampai waktu dia pertama kali datang performanya nggak bagus, akhirnya penilaiannya jadi nggak cukup baik gitu. Dan programnya menjadi berbeda, Pak. Tapi kalau kita punya data sebelumnya sampai mana dari dokter, psikolog, bahkan terapis yang memang bisa mensupport anak ini di luar, kita perlu data itu. Setelah itu assessment, itu yang tadi dijelaskan juga sama Dr. Shirley bahwa ada assessment yang dilakukan untuk menentukan sebenarnya program apa yang bisa diambil, karena memang di Drisana juga bukan cuma Sunrise Play Base ini yang akan dilakukan, tapi ada tadi educational therapy, ada sensori integrasi juga gitu. Nah, programnya kita akan melakukan 40 jam minimal dalam 1 bulan. Ini udah minimal. Tadi Dr. Shirley bilang 25 jam per minggu ya dokter ya. Ini udah minimal banget, nggak boleh ditawar. 40 jam 1 bulan minimal. Kenapa? Anak perlu membangun adaptasinya. Anak perlu untuk bisa transisi dari yang biasa ya, kita juga kalau ada perubahan pasti struggling ya, dan susah sekali untuk adaptasi. Nah, anak-anak ini juga sama. Nah, kita butuh konsistensi untuk itu. Makanya kenapa 40 jam itu wajib setiap hari 2 jam. Terus reassessment. Kenapa reassessment? Ini bagian dari pertanyaannya Bu Nurul tadi terakhir. Kapan evaluasi itu perlu dilakukan? Kita akan ada reassessment sebagai bentuk evaluasi dari setiap program yang kita laksanakan untuk melakukan kegiatan terapi berikutnya, untuk membuat program berikutnya.